Ya, saya bisa mendengarkan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan Nabi Sulaiman melewati lembah semut dengan pelan-pelan agar semut-semut itu tidak jatuh, tidak terinjak-injak masuk Kaila. Ah, kita ya Kaila. Wah, Masya Allah hebat sekali. Nah, ini jadi satu pelajaran nih buat kita Anissa. Apa tuh Kaila? Kita sedang ada dalam bahaya virus. Virus apa teman-teman namanya? Ada yang tahu? Oh iya, virus corona. Oh, iya betul, virus corona. Nah, kita belajar dari kisahnya semut-semut ini. Semut-semut masuk ke dalam rumah-rumah mereka karena ada bahaya menghadang mereka. Nah, seperti halnya kita diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah supaya kita terhindar dari bahaya virus corona. Oh gitu ya? Makanya kita harus semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Nah, kali ini Kak Ila mau mengajak teman-teman mendengarkan lagu tentang semut Nabi Sulaiman. Ya, Yanda mohon dinyalakan Yanda. Ya, tangannya ke depan sini. Ayo ikuti Kak Ila. Bunda Ila, ayo. Sudah? Bisa lihat? Ya. Oh ya. Ya. Dah. Kita akan melakukan gerak dan lagu Nabi Sulaiman semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang tangannya seperti ini teman-teman. Ayo ikuti Kak Ila. Ya. Ya, karena musiknya belum masuk nih. Kaila ada mempersiapkan lagunya ya. Ya, kita mulai. Ya, semuanya ikut. Semut-semut kecil berjalan berbaris, membawa makanan ke dalam sarang. Tak disangka-sangka datanglah pasukan berkuda Nabi Sulaiman. Semut berlari masuk ke sarang, takut terinjak kaki-kaki kuda. Nabi Sulaiman hentikan pasukan, semut selamat, alhamdulillah. Semut kecil berjalan berbaris, membawa makanan ke dalam sarang. Tak disangka-sangka datanglah pasukan berkuda Nabi Sulaiman. Semut berlari masuk ke sarang, takut terinjak kaki-kaki kuda. Nabi Sulaiman hentikan pasukan, semut selamat, alhamdulillah. Semut berlari masuk ke sarang, takut terinjak kaki-kaki kuda. Nabi Sulaiman hentikan pasukan, semut selamat, alhamdulillah. Ya. Ya. Corona virus berbahaya. Batuk, pilek, demam, itu gejalanya. Cucilah tanganmu, pakailah masker.
semut-semut sudah mengajarkan kita untuk selalu tinggal di mana teman-teman? Di rumah ketika ada bahaya mengancam. Nah, sekarang Kak Ila punya cerita yang kedua, Anissa. Iya? Mau dengar dong? Baiklah. Cerita yang kedua sama juga cerita tentang hewan. Hewan apa, Kak? Hewan yang namanya paus. Paus Nabi Yunus alaihissalam. Mau dengar ceritanya dong, Kak? Ya, baiklah. Duduk yang rapi, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk rapi. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah semangat, masih semangat dengan ceritanya? Wah, masih ya. Insya Allah Anissa dan Kak Ila juga masih semangat untuk menemani belajar teman-teman di hari ini. Baiklah, kisahnya diawali di suatu kota bernama Ninawa. Apa? Ninawa. Itu tempatnya masih jauh di sana di negara Irak. Di sana ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Tapi sayang Anissa, kenapa Kak? Karena dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam ditentang oleh umatnya sendiri yang menyembah berhala. Mereka berkata begini kepada Nabi Yunus alaihissalam. Yunus, kamu cuman orang yang baru datang dari kemarin. Kami menyembah patung-patung, menyembah berhala. Itu karena nenek moyang kami yang mengajarkan itu kepada kami. Sekarang kamu datang untuk membuat kami menyembah Tuhanmu. Mustahil Yunus, kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Kata para umatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam bertahun-tahun berdakwah, tapi sangat sedikit sekali yang mau beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk meminta penangguhan, dipindahkan dakwahnya ke tempat yang lain. Ya Allah, umat Ninawa tidak mau beriman kepadamu. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya sebelum Allah perintahkan untuk berhenti berdakwah di Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kota Ninawa. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam sampai di sebuah lautan. Nabi Yunus naik ke dalam perahu seorang pedagang. Dan pedagang itu tahu kalau itu adalah seorang nabi. Mereka berlayar. Mereka berlayar sampai ke tengah lautan. Di tengah lautan itu mereka dihadang dengan badai petir yang besar. Itu suara apa Kak Ila? Itu suara petir. Mereka dihadang badai petir sampai perahu mereka terombang-ambing di tengah lautan. Seorang pedagang berkata kepada komandannya, pemimpin pedagang, komandan, ini bagaimana ini? Ini bisa-bisa kalau terus begini, perahu kita akan tenggelam. Kalau begitu, lemparkan semua dagangan kita ke laut. Ayo, kita selamatkan. Ayo, semua bekerja sama untuk melemparkan semua muatan-muatan yang ada di atas perahu tersebut. Dibuang satu persatu. Setelah dibuang semua barang dagangan yang ada di atas perahu itu, tapi perahu itu tetap terombang-ambing di tengah lautan. Gimana nih Mbak Duka? Aduh, gimana ya? Ini sudah dibuang semua, tapi perahu kita masih goyang-goyang nih Mbak Duka.
Kalau begitu, gini aja, kita harus ada yang menjatuhkan diri ke laut karena ini sepertinya kebanyakan muatan, kata seorang pedagang. Tapi tidak ada yang mau terjun ke dalam lautan. Lalu kemudian mereka mengundi. Bagaimana Paduka kalau kita undi saja? Berarti nama yang keluar nanti dia harus menerjunkan diri ke dalam lautan. Oh, ide bagus. Akhirnya mereka membuat undian dan undian itu dikocok. Nah, keluar satu nama. Ternyata nama tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Wah, Paduka, ini namanya Nabi Yunus. Masa seorang nabi nyemplung ke laut? Jangan Paduka, masukin lagi, kita undi lagi ya Paduka ya. Akhirnya kedua kalinya dikocok lagi, kocok, dikeluarkan lagi, tung. Dibaca, Paduka, Nabi Yunus lagi. Mana dong? Masukin lagi aja, masukin lagi. Akhirnya dimasukkan kembali ke dalam undiannya. Dikocok lagi untuk yang ketiga kalinya. Ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi. Iya, Nabi Yunus lagi. Dan Nabi Yunus tahu itu adalah kehendak Allah. Akhirnya Nabi Yunus berkata kepada para pedagang, wahai pedagang-pedagang yang baik, ini adalah perintah dari Allah. Maka aku akan ridho dengan keputusannya. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyeburkan diri ke dalam lautan. Dan tak lama datang seekor paus yang sangat besar bernama Paus Nun. Ya, namanya paus apa teman-teman? Nun. Ya, Paus Nun. Paus Nun ini memakan Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu dalam kegelapan dan kelaparan. Wah, kasihan sekali Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus alaihissalam juga terkena dampak lockdown. Lockdown? Apa itu lockdown, Kak Ila? Lockdown itu terkurung di dalam perut ikan paus. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan bersabar. Berdoa dan bersabar. Berdoa dan bersabar. Dan akhirnya pada hari berikutnya Nabi Yunus doanya diijabah oleh Allah. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus jatuh di tempat yang sangat tandus. Namun Allah Maha Sayang kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang sedang sakit dan tertatih-tatih seperti itu diberi rejeki, yaitu buah labu. Nah, dari buah labu itulah Nabi Yunus alaihissalam memakan rejeki yang Allah berikan. Dan akhirnya Nabi Yunus pun pulih. Dan setelah pulih, Nabi Yunus kembali kepada kotanya, kepada kampungnya, kampung Ninawa. Dan di sana ternyata rakyat-rakyat Ninawa sudah beriman kepada Allah. Wah, kita ya Kak Ila. Iya, kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam bahwa ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus sedang mengalami lockdown, tapi Nabi Yunus alaihissalam tetap bersabar dan berdoa. Nah, seperti kita kali ini. Oh, kita ya Kak Ila ya. Kita harus bersabar dan berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Ya, betul. Kita berdoa dan bersabar. Mudah-mudahan doa dan sabar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bagaimana doa dan kesabarannya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi teman-teman, Anissa, di rumah juga kita masih bisa melakukan aktivitas yang seru. Seperti apa Kak Ila? Bisa memasak. Tadi kata Bunda Desi bisa berkebun. Apalagi ya teman-teman, kegiatan yang asik di rumah.
Wah, bisa olahraga. Iya, olahraga sama ayah bunda, belajar dari rumah dengan semangat bersama Yanda dan Bunda di sekolah ya. Ya. Nah, itu saja cerita dari kita ya. Iya, teman-teman. Ingat ya pesan dari Kak Ila, kalau kita harus selalu bersabar dan berdoa, selalu semangat belajar di rumah. Meskipun kita harus belajar di rumah ya teman-teman. Iya, kita harus tetap bersabar dengan keadaan ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pahala yang banyak. Kamu mau masuk apa? Neraka apa surga? Surga dong. Teman-teman mau masuk apa? Neraka apa surga? Wah, surga ya? Iya, kalau kita mau masuk surga, kita harus bersabar dengan ujian ini. Insya Allah pahalanya banyak. Asik. Ya udah, kita sudah setengah jam nih kita menemani teman-teman. Kita mau pamit ya teman-teman. Anissa pamit boleh nggak teman-teman? Boleh. 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 Boleh ya teman-teman. Anissa pamit. Ya, Anissa sama Kak Ila mau pamit. Mudah-mudahan teman-teman bersemangat ya untuk belajar di semester ini dengan penuh semangat menjadi anak muslimah dan muslim yang tangguh, kuat, dan pintar dan cerdas ya. Teman-teman, kita pamit ya. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Ya, sekian dari Kak Ila. Kalau ada kekurangan Kak Ila mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit teman-teman. Terima kasih. Ya, Bunda silakan Bunda. Iya, terima kasih Kak Ila. Wah, teman-teman, bagaimana tadi mendongengnya? Seru tidak? Seru. Seru, wah kurang kompak nih mana nih cuman Kenji. Teman-teman, mendongengnya seru tidak? Seru. Gila. Tadi teman-teman sudah menyimak dongeng dari Kak Ila? Sudah? Coba sekarang Bunda Diana tanya. Tadi yang pertama mendongengnya cerita tentang Nabi apa ya? Sulaiman. Sama siapa hewan apa tadi Nabi Sulaiman? Hewan apa ya? Hewan apanya teman-teman? Masya Allah. Semut Nabi Sulaiman. Kedua, tadi ceritanya tentang kisah Nabi siapa ya? Nabi Yunus. Sama hewan siapa tadi? Hewannya dengan hewan apa ya? Apa ya? Paus. Tadi pausnya namanya siapa ya? Pausnya apa ya namanya? Ada yang paus Nun namanya. Nah, tadi dari kisah yang pertama tentang semut-semut Nabi Sulaiman, pelajaran apa yang bisa kita ambil teman-teman? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut-semut Menyayangi binatang. ayah menyayangi binatang. Kemudian apa lagi teman-teman? Tetap semangat belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita
Nabi Yunus, teman-teman. Lagi di sini ya Bunda. Teman di dalam perutnya tetap Bersabar. bersabar sama Mau main. berdoa. Jangan biar nggak boleh. Nabi Yunus ya teman-teman ya, walaupun di dalam perut, Nabi Yunus tetap bersabar dan berdoa walaupun doanya belum dikabulkan, tapi karena kesabaran Nabi Yunus akhirnya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam Perut ikan ikan paus. paus. Sehingga Nabi Yunus bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Namanya tadi kampung halamannya apa ya? Ada yang tahu? Niha? Nyawa. Ya. Nyala. Oke, good teman-teman. Alhamdulillah. Kita ucapkan apa teman-teman ke Kak Ila? Terima kasih. Kakak Ila. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari kisah semut-semut Nabi Sulaiman dan ya ikan pausnya Nabi Yunus. Teman harus tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Enggak boleh males-malesan belajarnya. Harus semangat, tetap ceria untuk belajarnya. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Karena kegiatan mendongengnya sudah selesai, mari kita tutup ya teman-teman dengan membaca doa. Nah, teman-teman mari bersama-sama kita sikap berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya di atas, kepala ditundukkan, kakinya lipat. teman kita membaca surat Al-Ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amilus solihati wa tawasau bis sabri. Kita doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup dengan salam, kita foto dahulu. Oke, sudah siap foto bersama. Ya, satu. Semuanya wajahnya dibuka ya. Videonya dibuka ya. 3, cheese. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ila. Sama-sama. Lagi. Terima kasih Anissa. Terima kasih Anissa. Diana salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah Kak Ila, dadah Anissa. Boleh disapa Kak Ila dan Anisanya teman-teman sebelum pamit. Kak Ila dan Anissa. Udah matiin. Udah. Aduh, udah dadah. Dadah.
semuanya. Semangat selalu. Kecil amat kelihatan nggak itu? Kalau ibu nak tepat kalian. Oh ya kan belum dihapus ya. Kenzi, Zikra, Fitri, Aziza, Alfa, dadah. Serem amat itu belakangnya. Naga. Dadah.